Pemirsa, selamat datang kembali di program Berita dari Kelas. Program yang menghadirkan kabar, diskusi, dan dinamika terbaru dari ruang perkuliahan. Di sini kita tidak hanya membicarakan tentang teori akademik saja, tetapi juga bagaimana mahasiswa dan dosen dapat merefleksikan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Bersama saya, Ratu Nur Afni Oktaviani, mari kita ikuti kabar selengkapnya dari kelas hari ini. Pemirsa, pada Selasa 28 Oktober 2025, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Dr. Adi Kusuma Esikom MSI kembali dilaksanakan setelah melewati masa ujian tengah semester. Pertemuan kali ini berlangsung dengan penuh semangat dan kesiapan yang sangat matang, baik dari kelompok praktik maupun kelompok presentasi. Berbeda dari minggu-minggu sebelumnya, kali ini kelompok praktik mendapatkan giliran pertama untuk menampilkan karyanya. Kelompok yang tampil adalah kelompok 6 dengan membawakan tema tentang penipuan transaksi jual beli online serta penyekapan korban. Kelompok ini beranggotakan Inaya Wulan sebagai news anchor, Arfa sebagai reporter lapangan, Fahreza yang memerankan 3 peran sekaligus yakni ketua RT, polisi lapangan, dan polisi dalam konferensi pers, serta Siti Ami sebagai korban sekaligus tersangka. Kelompok ini juga melibatkan beberapa mahasiswa lain di luar kelompok, yakni diantaranya terdapat Sidki, Kenan, dan Gifari sebagai pemeran tambahan tersangka, serta Fatih sebagai korban penipuan dan operator aplikasi Vmix. Praktik ini mendapatkan aplaus dari seluruh kelas karena tampil dengan sangat rapi, komunikatif, dan tanpa adanya kendala teknis. Kasus yang diangkat disampaikan dengan jelas dan terstruktur, menggambarkan situasi kriminal yang realistis namun tetap informatif. Namun sebagaimana biasanya, sesi evaluasi tetap dilakukan. Saya sendiri memberikan catatan terhadap reporter yang dinilai kurang menyesuaikan ekspresi dengan konteks berita. Karena kasus ini bersifat serius, penyampaian yang terlalu tersenyum justru mengurangi kesan tegas dari liputan tersebut. Sementara itu, Dr. Adi Kusuma turut memberikan masukan kepada news anchor agar tidak terpaku pada teks, melainkan mampu berimprovisasi dan menjaga dinamika suara selama siaran. Usai praktik, kelas dilanjutkan dengan sesi presentasi makalah dari kelompok 5. Kelompok ini membawakan tema yang sangat menarik, yaitu manajemen dalam produksi berita, sinergi komputer assisted reporting, jurnalisme data, dan jurnalisme sains di divisi pemberitaan. Anggota kelompok ini terdiri dari Ayu Putri Barokah sebagai moderator, Ainun Nur Aini sebagai pemateri pertama dan terakhir, Rifki Ananta Fahreza sebagai pemateri kedua, Gifari Alifian Fikri sebagai pemateri ketiga, dan Nadia Azahra sebagai pemateri keempat. Presentasi ini terasa berbeda karena di setiap sesi pemateri, moderator menghadirkan kuis interaktif dengan hadiah kecil untuk peserta yang berhasil menjawab pertanyaan yang menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan. Dari isi materi kelompok ini memaparkan bahwa manajemen produksi berita adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh sumber daya redaksi agar menghasilkan produk jurnalistik yang efektif dan efisien. Dalam konteks modern, manajemen ini menjadi semakin penting karena media kini dituntut untuk mengintegrasikan 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama Computer Assisted Reporting atau CAR, yakni metode peliputan berbantuan komputer yang membantu jurnalis menganalisis data besar dengan cepat dan akurat. Yang kedua yakni jurnalisme data, yang dimana jurnalisme yang berfokus pada penggunaan dan visualisasi data untuk menyajikan berita berbasis fakta, kredibel, dan informatif. Dan yang ketiga yakni jurnalisme sains, yang dimana jurnalisme ini pendekatan menekankan ketelitian ilmiah dan bertujuan untuk meningkatkan literasi sains masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi. Mereka juga menekankan pentingnya struktur organisasi redaksi dan peran divisi produksi berita dalam menjaga kualitas tayangan.
Menurut kelompok ini, sinergi antara CAR, GD, dan GS tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap media. Pada bagian penutup, kelompok ini menyimpulkan bahwa penerapan manajemen yang efektif dalam produksi berita merupakan faktor utama yang menciptakan jurnalisme yang kredibel, akurat, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kelas pun memberikan tepuk tangan yang meriah atas penyampaian materi yang menarik dan interaktif. Baik kelompok praktik maupun kelompok presentasi minggu ini dinilai tampil dengan sangat baik, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Perkuliahan pun ditutup tepat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan senyum bangga dari Dr. Adi Kusuma yang mengapresiasi serta semangat profesionalitas mahasiswanya dalam mengolah teori menjadi praktik nyata. Demikian informasi dalam berita dari kelas edisi kali ini. Dari ruang perkuliahan, kita belajar bahwa profesionalisme dan kerja tim adalah fondasi penting dalam dunia jurnalistik. Melalui praktik nyata dan presentasi ilmiah, mahasiswa terus mengasah kemampuan berpikir kritis, beradaptasi dengan teknologi, dan menyampaikan kebenaran dengan cara yang elegan dan etis. Saya, Ratu Nur Afni Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap kritis, dan salam hangat dari kelas untuk Indonesia.